Sementara itu, meski mengklaim sebagai provinsi pertama yang mencapai level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan, Jawa Timur justru mencatatkan jumlah kasus harian COVID-19 tertinggi di Indonesia. Dalam sepekan terakhir, Jawa Timur bahkan mencatatkan lebih dari 2.000 kasus baru atau melampaui jumlah kasus baru COVID di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kami membandingkan 4 provinsi di Indonesia untuk penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 selama sepekan terakhir. Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kasus baru di Jawa Timur menjadi penyumbang kasus konfirmasi baru tertinggi di antara 3 provinsi lainnya. Kurun waktu 16 sampai 22 September 2021, kasus baru di Jawa Timur tercatat ada 2.063 kasus. Jauh meninggalkan peringkat kedua Jawa Tengah dengan 1.842 kasus. Disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta masing-masing 1.744 dan 1.161 kasus. Untuk kasus harian, tertinggi juga terjadi di Jawa Timur dengan 427 kasus pada 17 September 2021. Filosofi dari COVID adalah naik turun. Ya, naik turun ini masih tergantung dengan kedisiplinan, edukasi kita, sosialisasi kita ke masyarakat. Sehingga automatically ada kenaikan seperti itu, ya automatically sesegera mungkin kita lakukan intervensi. Intervensi yang kita harapkan yaitu intervensi untuk berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota yang memberikan sumbangsih kasus itu supaya memperbaiki kinerjanya. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Ati Khairul Hadijah berpendapat level pandemi di Jawa Timur boleh saja turun. Namun laju kasus harian yang terus meningkat menunjukkan kondisi saat ini belum juga aman. Bahkan berpotensi terus naik seiring pelonggaran yang dilakukan sejumlah daerah termasuk destinasi wisata. Menurut Ati, sejumlah pelonggaran disinyalir menjadi faktor utama kenaikan kasus ini. Di antaranya sarana transportasi umum dan pembukaan ruang publik. Pelonggaran seperti sekolah tatap muka dan membolehkan anak masuk mal juga perlu dievaluasi. Pelonggaran meningkatkan risiko penularan. Selain itu, cakupan vaksin yang rendah juga meningkatkan fatalitas kasus. Kalau keseluruhan dilihat secara umum di Indonesia, yang paling banyak itu justru anak SD. Ya, nah ini kan terus juga agak kontradiktif dengan kebijakan bahwa anak kurang dari 12 tahun diperbolehkan untuk ke mall, ya. Anak kurang 12 tahun ini belum merupakan sasaran vaksinasi, ya kan? Nah, ini kan kemudian menjadi sedikit tidak match toh, ya, antara kebijakan untuk ya harusnya memang kalau levelnya benar-benar turun, itu aman, PTM dilakukan, ya tidak akan ada klaster yang terjadi pada anak sekolah, gitu loh. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya masih menjadi penyumbang angka tertinggi. Kasus baru pada 22 September, Surabaya mencatat angka 24 kasus. Kemudian Nganjuk dan Trenggalek masing-masing 19 kasus. Tim Liputan,